Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak ibu semua dalam materi matematika peminatan kelas 12. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua. Apa kabar semuanya? Gue harap anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran kali ini. Baik, sebelum kita mulai membahas materi tentang limit fungsi trigonometri menuju nilai tertentu, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai untuk materi kita kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan fungsi trigono menuju nilai 0. Itu udah ingat ya, sifat-sifat yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama terdahulu. Ada sifat ini ketika dia limit x menuju 0 untuk sin dan tan. Nah, ini harus kita ingat lagi karena kita akan menggunakan dalam penyelesaian materi kali ini. Juga sudut-sudut rangkap, kemudian nanti ada sudut berelasi, ini sudut berelasi, kemudian ada kalanya kita bisa menggunakan selisih atau jumlah sinus dan kosinus, tergantung nanti soal yang ada. Baik, untuk penyelesaian materi ini ketika nanti kita mensubstitusikan ternyata hasilnya adalah sebuah nilai atau nilai tentu, berarti itulah yang merupakan nilai dari limit tersebut. Tetapi kalau nanti nilainya ketika kita langsung substitusikan nilai x-nya menuju suatu nilai tersebut, dia 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga kurang tak hingga, atau tak hingga tambah tak hingga, maka kita harus melakukan manipulasi. Bisa nanti dalam menyederhanakannya, atau menggunakan rumus limit, atau menggunakan pemisalan, atau bisa jadi setelah kita sederhanakan, kita bisa juga menggunakan nanti kedua-duanya nih, ada rumus limit di sana juga ada, kemudian juga ada pemisalan. Oke, kita mulai untuk contoh soal yang pertama. Baik, contoh soal 1. Limit x menuju pi per 2 cos x per x kurang pi per 2 sama dengan berapa? Nah, untuk menyelesaikan ini, kita ingat bahwa untuk menyelesaikan sama ini kita ingat lagi rumus sudut berelasi, karena di sini adalah koefisien x-nya adalah 1. Kita nggak bisa menggunakan sudut rangkap, kita coba menggunakan sudut berelasi. Kenapa? Karena di sini ada pi per 2, x kurang pi per 2. Nah, kita ingin menyederhanakan, nanti di pembilang juga memuat x kurang pi per 2. Nah, apa yang bisa kita gunakan? Nah, kita udah mempelajari di kelas 10 dulu, sudut berelasi di kuadran 1. Sudut berelasi di kuadran 1 ketika patokannya sumbu y, satu dari sini, berarti dia 90 kurang sebuah sudut. Atau 90-nya bisa kita ganti dengan pi per 2. Nah, berarti kalau dia di kuadran 1, cos akan menjadi sin, karena patokannya adalah sumbu y. Oke, masih ingat ya anak ibu semua. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita gantilah cos x-nya dengan sin pi per 2 kurang x. Per, ini tetap kita tulis saja. Nah, berikutnya
limit X menuju V per 2 sin V per 2 dikurang X per. Nah, kita ingin mengubah supaya nanti di penyebut dia memuat V per 2. Nah, kita keluarkan aja min 1-nya. Min 1 di sini. Berarti kalau keluar min 1, berarti di dalamnya tinggal V per 2 kurang X. Karena kalau kita kalikan, dia akan menjadi X kurang V per 2. Ya, benar ya? Oke, langkah selanjutnya, berarti ini udah sama, V per 2 kurang X, ini juga V per 2 kurang X, ini ada koefisien min 1. Nah, selanjutnya, di sini kita lakukan pemisalan. Kita misalkanlah si V per 2 kurang X ini sebagai Y, atau misalkan sebagai T, atau misalkan sebagai S, pokoknya kita misalkan dengan sebuah variabel. Nah, ketika Y-nya V per 2 kurang X, maka X-nya kita pindah ruaslah, si min X-nya kita pindah ruas. Berarti akan sama dengan V per 2 kurang X. Nah, ketika X-nya menuju V per 2, maka berapakah nilainya ya? Kita substitusikan ke sini. Berarti ganti X-nya dengan V per 2. Berarti V per 2 dikurang V per 2, maka dapatlah 0. Berarti ketika X-nya menuju V per 2, maka Y-nya adalah menuju 0. Baik, kita lanjutkan. Nah, sehingga limit kita yang tadi, yang ini, yang terakhir ini, kita ganti menjadi variabel Y. Berarti X kita ganti dengan Y, V per 2-nya berarti menuju 0, berarti sin Y per min Y, karena di sini ada koefisien 1. Ini Y, ini juga Y. Sama dengan min 1. Nah, ingat lagi, kenapa dapat min 1? Karena sifat kita pada pertemuan pertama dulu, ketika X menuju 0, limit X menuju 0 dari sin AX per sin BX, berarti nanti nilainya sama dengan min, sama dengan A per B. Berarti A-nya di sini adalah 1, B-nya min 1, berarti sini sebenarnya kan min 1 per min 1. Berarti dapat sama dengan min 1. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, limit X menuju V per 2, 1 tambah cos 2X per sin 2X. Nah, hati-hati, di sini ada koefisiennya 2. Nah, kita ingat lagi rumus-rumus trigonometri yang koefisiennya 2, berarti adalah sudut rangkap. Baik, kita coba membahasnya. Ingat lagi sudut rangkap yang ada cos 2X dan sin 2X. Cos ini kan banyak, ada 3 buah. Cos 2X itu ada nanti 3 buah sudut rangkapnya yang bernilai 2 cos kuadrat X kurang 1. Terus nanti ada 1 kurang 2 sin kuadrat X dan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Nah, kenapa kita pilih yang 2 cos kuadrat X kurang 1? Supaya, nah ini ada tujuannya, supaya nanti 1 ini menjadi 0. Jadi kita jadikan dia nanti suku yang di pembilang sama dengan 1 buah suku. Nah, kita bahas. Berarti kita gantilah di sini si cos 2X. Cos 2X di sini ya. Kita ganti dengan 2 cos kuadrat X kurang 1. Tadi udah paham ya kenapa memilihnya 2 cos kuadrat X kurang 1. Supaya nanti koefisien bilangan suku 1 ini bisa kita hilangkan sama dengan min 1. Jadi jadinya nanti tinggal 2 cos kuadrat X. Nah, yang sin 2X kita ganti menjadi 2 sin X cos X. Oke? Kita lanjut. Nah, kita sederhanakan. Berarti nanti dapat di sini satunya jadi 0 ya. 1 kurang 1 0, tinggallah 2 cos kuadrat X kurang cos kuadrat X per 2 sin X cos X. Nah, duanya bisa kita sama-sama bagi 2. Ini 1, ini 1. Tinggallah ini cos kuadrat X sama-sama kita bagi dengan cos X. Ini pangkat 1. Berarti kalau membagi, berarti pangkatnya kita kurangkan. Oke, kita lanjut. Di sini tinggallah cos X per sin X. Ini. Nah, cos X per sin X sebenarnya kan dia kotangin X ya, kotangin X.
Nah, kita langsung aja, kita substitusikan aja lah nilai V per 2-nya ke dalam limit ini. Berarti cos V per 2 per sin V per 2. Berarti akan sama nilainya. Ingat lagi, sudut istimewa di semua kuadran, berarti ini kuadran di perbatasan ya, perbatasan sumbu X, sumbu Y. Berarti ketika cos 90 atau V per 2 dia 0, sin 90 1, berarti sama dengan 0. Apakah ini bentuk tak tentu? Tidak, ini bentuk tentu. Berarti nilai limit X menuju V per 2 dari 1 tambah cos 2X per sin 2X nilainya adalah sama dengan 0. Oke, soal nomor 2. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Limit X menuju V per 4 dari cos 2X per cos X kurang sin X. Berapakah nilainya? Nah, kita bahas untuk soal ketiga ini. Kalau kita substitusikan nilai X menuju V per 4-nya, kita ganti X-nya dengan V per 4. 2 kali V per 4, berarti sini cos dari V per 2 ya. Misalnya 2 sini. Ini cos V per 4 kurang sin V per 4. Nah, cos V per 2 itu cos 90, nilainya adalah, ya benar, 0. Cos V per 4 nilainya setengah akar 2, dan sin V per 4 juga nilai yang sama dengan cos V per 4, setengah akar. Berarti sini setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 dapatnya 0. 0. Berarti 0 per 0, berarti ini adalah bentuk tak tentu. Nah, kita nggak boleh limitnya dalam nilai tak tentu. Kita harus melakukan cara lain. Ketika dia substitusi langsung mendapatkan nilai tak tentu, kita harus menyederhanakankah, mengubah bentuknya, atau menggunakan sifat-sifat limit yang ada. Oke, kita lihat di sini. Kita sederhanakan. Di sini ada sudut rangkap. Sudut rangkap cos 2x. Nah, kita tahu bahwa sudut rangkap cos 2x itu, ingat lagi, ada 3 buah persamaan yang sama dengan cos 2x. Nah, mana yang akan kita pilih? Lihat, apakah cos kuadrat x atau a kurang sin kuadrat a, atau 1 kurang 2 sin kuadrat a, atau 2 cos kuadrat a kurang 1. Nah, kita lihat di penyebutnya. Di sini ada cos x kurang sin x. Nah, mana yang kira-kira mendekati dari penyebutnya, sehingga kita nanti bisa menyederhanakannya. Ya, benar, yang cos kuadrat a kurang sin kuadrat a. Jadi kita gantilah si cos 2x-nya menjadi nih, cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Yang penyebutnya tetap ya, tetap seperti ini. Kita lanjut. Nah, di sini kita ingat lagi. Di sini ada selisih 2 kuadrat. Ingat lagi materi kita tentang selisih 2 kuadrat. X kuadrat kurang Y kuadrat, ini bisa kita faktorkan menjadi X tambah Y. Ini sekawan ya, perkalian sekawan. Ingat lagi, X tambah Y kali X kurang Y. Berarti cos kuadrat X kurang sin kuadrat X bisa kita ganti menjadi cos X tambah sin X kali cos X kurang sin X. Penyebutnya tetap. Nah, ini tinggal dituliskan. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini lihat, perhatikanlah pembilang dan penyebutnya. Ini bisa kita sama-sama bagi, karena di sini operatornya adalah kali. Berarti cos X kurang sin X sama-sama kita bagi dengan cos X kurang sin X. Dapat sah? Nah, tinggal cos X tambah sin X ketika limit X menuju V per 4. Nah, kita apakan lagi? Nah, kita coba substitusi nilai X-nya. Kita gantilah X-nya dengan V per 4. Ini juga sin V per 4. Nah, berapakah cos V per 4 atau 45? Nilainya adalah, ya, nah, setengah akar 2. Nilainya sama ya dengan sin V per 4. Setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 tambah setengah akar 2. Berarti ini dalam bentuk akar.
berarti koefisien yang kita jumlahkan 1 tambah 1/2 tambah 1/2 dapatnya 2/2. Kita nyatakan dalam bentuk sederhana dapatnya 2/2 akar 2 atau akar 2 ya, ini akar 2. Oke, gampang ya, mudah-mudahan Anda ibu paham contoh soal yang ketiga ini. Oke, masih semangat? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang keempat. Nah, ini ada lagi X-nya menuju V/4. Ini ada selisih sin X kurang cos X per 1 kurang tan X. Berapakah nilainya? Apa nilainya ini? Oke, kita coba bahas. Nah, di sini ada sin X kurang cos X. Di sini di penyebutnya ada 1 kurang tan X. Kalau kita substitusikan V/4-nya ini akan menjadi 0/0 ya, karena nih setengah akar 2, cos 45 juga setengah akar 2 kurang setengah akar 2 dapatnya 0. Ini juga tan 4 V/4 adalah 1 kurang 1 sama dengan 0. Ini juga 0, berarti 0/0. Ini bentuk tak tentu. Nah, kita harus menyederhanakan. Apakah dengan menyederhanakan atau menggunakan sifat-sifat yang ada atau seperti apa? Nah, kita ingat lagi apa yang bisa kita rubah di soal ini. Ini ada tan, ini ada sin, ada cos. Nah, kita bisa ingat kembali tan X itu nilainya adalah sin X per cos X. Nah, kita coba ubah dulu yang tan ini, sehingga limitnya menjadi sin X kurang cos X, ini cos X-nya X tinggal ya, per 1 kurang sin X per cos X. Ini nilai tan tadi yang kita ganti dengan sin per cos. Lanjut. Nah, di sini 1 dikurang sin X per cos X, ini pecahan ya, pecahan yang penyebutnya adalah cos X. Kita samakan penyebutnya, kita ganti 1 ini menjadi cos X per cos X. Berarti tinggal di pembilangnya cos X kurang sin X, yang pembilang di penyebut ya, per cos X. Nah, di sini adalah pecahan, pembilangnya berupa pecahan. Kita gunakan aturan pembagian dengan pecahan. Berarti membagi pecahan sama dengan mengalih ke ya. Nah, kebalikan. Kita balik, berarti pembilang jadi penyebut jadi pembilang di sini. Berarti cos X-nya ini kali per cos X kurang sin X. Ini tetap ya, pembilang yang pertama tetap. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Ini ada sin X kurang cos X, ini cos X kurang sin X. Terbalik ya, terbalik. Nah, kita coba samakan, berarti kita manipulasi bentuknya sehingga nanti kita bisa menyederhanakan, melakukan pembagian. Nah, kita keluarkan angka min 1-nya di sini, di pembilang ini. Berarti dalamnya jadinya cos X kurang sin X. Nah, sama dengan ini. Kita sama-sama bagi, dapatnya 1, di sini juga 1. Nah, ini 1, min 1 kali min 1, min 1 kali 1, berarti dapat 1. Tinggal di sini adalah si ya, cos X. Min 1 kali cos X. Berapa nilainya? Berarti min 1, kita substitusilah X V sama dengan V/4. Jadi dapatlah min 1 kali cos V/4, cos V/4 adalah 45, cos 45 berarti nilainya setengah akar 2. Jadi dapat min setengah akar. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. Nah, di sini beda lagi bentuknya. X-nya tidak menuju suatu satuan sudut, tapi menuju sebuah nilai. Bagaimana pula lagi penyelesaiannya? Oke, kita lihat pembahasannya. Untuk limit X menuju 1, kalau kita substitusi langsung, ganti X-nya dengan 1, di sini ada 1 kurang 1, berarti si 0, ini juga 0 semua pembilangnya. Di sini juga 1 kurang 1, ini juga udah 0, berarti bentuknya 0 per 0. Kalau kita substitusi langsung, ini bentuk tak tentu. Kita harus melakukan manipulasi ke penyederhanaan. Nah, kita pisah.
kita pisah, berarti ini dari soal kita melihat bahwa ini ada yang sama, X kurang 1, X kurang 1. Nah, kita pisah dia, X kurang 1, temannya nanti sin N kurang 1. Seperti ini. Kalian limit ya, jadi limitnya kita tulis di masing-masing suku. Oke. Kemudian, kalau ini adalah limit bentuk aljabar. Bagaimana cara solusinya atau menyelesaikan limit aljabar? Langkah pertama, substitusikan. Berarti kita substitusikanlah X-nya menuju 1. 5 kali 1 kurang 3. 1 kurang 3. Nah, di sini tetap kita tulis dulu seperti ini. Limit X menuju 1 sin X kurang 1 per X kurang 1. Nah, kini kita selesaikan 2, 5 kurang 3, 2. Dan 1 kurang 3 min 2. Nah, di sini kita akan menyelesaikan yang limit trigonometrinya. Ini dapat min 1 ya. Nah, kita selesaikan bagian trigonometrinya. Nah, kita lakukanlah pemisalan. Pemisalan, sini dua suku, sudutnya dalam dua suku, X kurang 1. Nah, kita misalkan di dalamnya ini sebagai T. Jadi X kurang 1 sama dengan T. Ini T ya. X kurang 1-nya T, ini juga T. Nah, ketika T-nya X kurang 1, berarti X-nya adalah T kurang 1. Nah, kalau kita substitusikan X-nya 1, berapakah nilai T-nya? Kita substitusikan ke sini. Ganti 1 kurang 1. Berarti T-nya juga menuju 0. Akan menuju 0. Sehingga kita gantilah limit trigonometrinya menjadi variabel dalam T. Berarti ini satunya tetap ya dari yang tadi. Ini limit T menuju 0 dari sin T per T. Nah, ingat lagi sifat limit limit sin menuju 0. Ya, benar. Ketika dia menuju 0, berarti dia sama dengan koefisien per koefisien ini sama dengan 1. Berarti nilainya adalah salah. Jadi nilainya adalah min 1 kali 1. Berapa? Ya, 1. Dapatlah nilai 1. Oke. Baik, kita lanjut ke next, soal berikutnya. Soal yang ke-6. Nah, di sini aku sengaja ambil yang X menuju 0-nya dulu. Karena ada cara yang bisa kita gunakan untuk memanipulasi bentuk mencari nilai limit. Nah, cos 2X kurang cos 6X per 2X tambah 2X tan X. Ketika berapakah limit X menuju 0? Nah, kita coba melakukan kalau substitusi langsung di sini cos X-nya 0 berarti cos 0 kali cos 0 kurang cos 0 berarti cos 0 adalah 1 ya. Kalau kita substitusi itu kurang 1 per 2 kali 0 udah 0. Jadi dapat 0 per 0. 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Kita harus melakukan penyederhanaan atau menggunakan rumus yang udah ada. Nah, ingat lagi, di sini ada selisih. Materi kelas 2 dulu, kita ada rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Kita cari yang cos kurang cos. Ya, ini dia. Nah, untuk memudahkan kita gunakan rumus ini. Kita gantilah cos 2x kurang cos 6x menjadi min 2 sin. Disingkat ya, min 2 sin. Jadi, pertama kita jumlahkan sudutnya bagi 2, yang kedua kita kurangkan sudutnya menjadi bagi 2. Oke, yang di bawahnya penyebutnya tinggal kita tulis. Nah, kita sederhanakan 2x tambah 6x bagi 2. Berarti 8x bagi 2, 4x ya. Ini 2 dikurang 6, min 4. Min 4x bagi 2, berarti min 2x. Nah, jadi ini adalah sudut negatif. Kalau sin, sudut negatifnya dia juga tetap menjadi dia berubah menjadi min sin 2 lagi ya materi kita kelas 1 trigonometri sudut negatif yang arah putarannya searah jarum jam tersebut. Lanjut. Berarti sini dapat min 1 kali min 2 dapat 2. Nah, 2-nya bisa kita lakukan pembagian di sini. 1 min 1. Nah, min 1 kita kalikan dengan sudut negatif sin tadi.
dapatnya positif 1. Tinggallah sin 4x kali sin 2x per x kali tan x. Nah, kita pisah aja karena ini perkalian ya, boleh kita pisah dia. Boleh kita pisah. Terus kita lanjutkan. Kita pisah, kita masukkan nilai limit x menuju 0-nya ke masing-masing suku. Berarti ini sin limit x menuju 0 sin 4x per x, dia limit x menuju 0 dari sin 2x per tan x. Nah, berarti di sini udah menjadi limit x menuju 0. Gunakanlah sifat x menuju 0 untuk sin dan tan. Oke. 1 tetap ya, 1 di sini ini limit sin x menuju 0 dari sin 4x per x, berarti adalah koefisiennya 4 per 1, berarti dapat 4. Ini juga 2 sin per tan. Nah, berdasarkan sifat sin limit x menuju 0 dari sin per tan, berarti koefisiennya kita bagi ini 2 bisa 1, dapatlah 2 per 1 sama dengan 2. Oke. Tinggal kita kalikan. Ya, 1 tambah kali 4 kali 2 ya, sama dengan 8. Oke. Berasa mudah ya. Semoga Nenek Ibu paham dengan materinya. Kita lanjutkan ke soal terakhir. Ini kita bahas 7 soal aja. Lanjut ke nomor 7. Ya, nah ini lain lagi. Ini ada akar. Nah, semakin susah nih. Oh, enggak. Ini akan kelihatannya susah, tapi ternyata penyelesaiannya sangat mudah sekali. Jadi sesuatu yang kelihatannya susah, belum tentu susah penyelesaiannya. Oke, kita bahas. Nah, ini ada akar. Kita ingat lagi kalau dia akar, berarti kita ingat sifat akar. Berarti supaya sederhana kita rasionalkan. Nah, supaya nanti ini sudut ya, yang dalam akar kan sudutnya. Sudut, berarti kita kalikanlah dengan sudut yang dalam akar dalam sin ini per sudut dalam sin. Jadi nanti ini dikali dengan akar 4x tambah 1 kurang 3 per akar 4x tambah 1 kurang 3. Kenapa kurang 3 kita kalikan, bukan dengan tambah 3? Kalau merasionalkan akar kan biasanya sekawannya ya. Nah, ini berbeda. Kita ingin nanti sin dalam sudutnya ini penyebutnya nanti sama-sama kurang. Sehingga nanti kita bisa melakukan penyederhanaan atau melakukan pemisalan seperti yang soal yang udah sebelum-sebelumnya untuk yang sin. Nah, kita kalikan dengan ini. Kalikan. Nah, kita pisah. Berarti sin kita samakan sudutnya nih, ini kan sama dia. Sudutnya sama. Tinggal nanti yang akar 4x tambah 1 kurang 3 per x kuadrat kurang 4. Oke. Kita lanjutkan membahasnya. Nah, di sini ada akar 4x tambah 1 kurang 3. Nah, ini bisa kita faktorkan ya. Ini perkalian. Ini bentuk kuadrat, selisih kuadrat. Berarti ini 4 ini sama dengan 2 kuadrat. Berarti kalikan dengan sekawan. Kita rubah supaya nanti kita bisa menyederhanakan lagi bentuknya. Nah, di sini ada penyimbilangnya dalam bentuk akar. Nah, kalikan dengan sekawannya. Kalau di sini negatif, berarti sekawannya adalah ya benar positif. Kalikan. Kali dengan akar 4x tambah 1 tambah 3 per akar x tambah 1 tambah 3. Ini akan sama aja dengan kita mengali 1. Tidak mengubah nilai, tapi mengubah bentuk. Nah, ini tetap kita biarkan dulu ya. Kita selesaikan dulu yang bentuk aljabarnya. Ini bentuk aljabar. Yang ini adalah bentuk trigonometri. Ini trigonometri. Nah, yang ini kita sederhanakan. Kita kalikanlah perkalian sekawan berarti akar 4x tambah 1 kuadrat jadinya akar 4x tambah 1 kurang 3 dikuadratkan. Nah, di bawahnya tetap ya, ini ada ketinggalan, ini 2. Oke, yang lainnya tetap. Kemudian kita lanjutkan di sini 4x kurang 8 per, ini sederhananya 4x kurang 8 per, penyebutnya tetap, ini juga tetap. Kita lanjut, di sini kita faktorkan. 4 kita keluarkan, dapatlah sini x kurang 2.
Ya, ini tetap ya, tinggal tulis aja. Nah, perhatikan di sini, ini X kurang 2, ini perkalian ya, ini boleh kita sama-sama bagi X kurang 2, dapatnya 1. Oke, benar. Oke, kemudian kita di sini tinggallah 4 kali 4, ini udah jadi 1 ya. Ini 1, 4, limit 4 per X tambah 2 kali akar 4X tambah 1 tambah 3. Kita substitusikan langsung nilai X-nya sama dengan 2, ganti X-nya dengan 2, 4 per 2 tambah 2, ini udah, ini 1 ya, tambah 1, tinggal di sini akar 8 tambah 1, 9, berarti akar 9, 3, sini 3, tambah 3, berarti 1/9. Nah, bagian ini yang limit trigononya kita selesaikan. Di sini karena udah ada yang sama, sudutnya sama, kita misalkan seperti yang soal nomor 6, kita misalkan T-nya ini sebagai T. Ini T ya. Ini sebagai T. Nah, T-nya adalah akar dari 4X tambah 1 kurang 3, berarti ketika X-nya menuju 2, T-nya akan menuju 0. Kita substitusikan aja. Ganti X-nya dengan 2, berarti 4 kali 2, 8 tambah 1, akar 9 kurang 3, berarti 3 kurang 3, makanya T-nya menuju 0. Nah, kita ganti sin T per T, T-nya menuju 0. Berapakah nilai ini? Ya, kembali ke sifat limit X menuju 0. Dia akan sama dengan 1. Ya, benar, di sini 1/6 kali 1 sama dengan 1/6. Oke, sampai di situ untuk materi kita kali ini. Semoga anak-anak ibu paham dengan pembahasan soal limit X menuju suatu nilai tertentu dengan beberapa cara penyelesaian. Nah, penggunaan cara penyelesaiannya adalah dengan sifat-sifat atau rumus-rumus yang sudah anak-anak ibu pelajari pada kelas 1 dan kelas 10 dan kelas 11. Baik, terima kasih untuk perhatiannya kali ini. Mohon maaf mungkin terlalu cepat atau ada kesalahan dalam menjelaskannya. Berharap anak-anak ibu paham. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.